Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Pendeta John Temar dari GPB Immanuel Singkawang, Kalimantan Barat. Saat ini kita kembali dijumpakan melalui Morning Call GPB. Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk memulai segala aktivitas pekerjaan kita, khususnya di hari ini, di tanggal 17 April tahun 2023 ini, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan benar-benar membuka cakrawala berpikir kami. Kami dapat memahami maksud dan kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-19 menjadi perenungan kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pribadi yang berkuasa. Pribadi itu adalah Allah, pribadi yang menciptakan langit dan bumi, dan pribadi itu juga memiliki suatu konsep yang jelas. Pribadi ini juga, yaitu Allah, mampu menciptakan segala sesuatunya secara sistematis, dengan baik adanya. Dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Hari ini, pada saat ini, ketika kita membaca di ayat 14 sampai dengan yang ke-19, adalah hari keempat, di mana Allah menciptakan cakrawala, benda-benda penerang, yang dimana Allah juga memiliki maksud dan tujuan, agar semua manusia, semua ciptaan yang diciptakannya, baik adanya. Bapak Ibu kekasih Kristus, setidaknya ada 4 atau 5 poin yang kita bisa petik dari ayat 14 sampai dengan yang ke-19. Yang pertama yaitu bagaimana Allah memisahkan siang dari malam. Jadi dari siang dan malam, artinya bukan hanya bicara mengenai tentang terang atau gelap, tetapi siang dan malam. Lalu apa tandanya? Yaitu bagaimana Allah menciptakan benda-benda penerang itu. Yang pertama, yaitu sekali lagi pemisahan siang dari malam. Yang kedua, benda-benda penerang ini juga sebagai tanda untuk menunjukkan masa-masa atau pengertian waktu, baik itu pergantian hari, bulan, bahkan tahun. Jadi Allah jugalah yang mengatur, dan Allah jugalah yang menciptakan, bahkan Allah jugalah yang menentukan baik hari, bulan, maupun juga pada tahun. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, sebagai penerang untuk menerangi bumi. Bagaimana benda-benda penerang ini dapat menerangi bumi, dan Allah melihat semuanya baik. Menerangi bumi di sini bukan hanya kepada manusia, tetapi semua hasil ciptaan Allah yang Allah ciptakan untuk menerangi. Yang keempat, juga tidak kalah pentingnya, adalah bagaimana Allah memberikan benda-benda penerang ini untuk menguasai siang dan juga menguasai malam. Artinya
Dia menguasai yang lebih besar maupun menguasai yang lebih kecil. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada poin yang kelima saya mau katakan Allah melihat semuanya itu baik adanya. Kalau Allah mengatakan semua baik adanya, tentunya sekali lagi Allah memiliki maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Allah adalah semua karena kasih-Nya dan semuanya untuk penataan supaya ekosistem ataupun semua yang ada dalam bumi ini, kelangsungan hidup boleh berlangsung dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita petik dari saat ini dari pembacaan kita? Yang pertama Bapak Ibu, semua yang diciptakan Allah baik siang maupun malam tentunya memiliki maksud dan tujuan. Jangan katakan bahwa malam itu tidak baik, tetapi siang saja yang baik. Tetapi siang dan malam dua-duanya baik. Siang waktu di mana Tuhan memperkenankan kita untuk bekerja. Bagaimana kita mengais berkat-berkat itu yang Tuhan sudah sediakan. Malam waktunya di mana Tuhan mengizinkan kita untuk beristirahat, memulihkan seluruh tenaga kita agar kita memperoleh kesehatan daripadanya. Dan Bapak Ibu kekasih Kristus, Allah juga menjadi penerang. Bagaimana supaya manusia mampu untuk melihat kemana dia, supaya mata maupun seluruh indera yang ada dalam diri kita dipakai Tuhan dengan benda-benda penerang yang menerangi supaya agar kita mampu melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, siapa terang itu? Siapa dia? Yaitu Allah itu sendiri, Sang Pencipta itu. Kristus Yesus yang adalah Sang Pencipta. Allah Bapa yang menerangi. Dia jugalah yang senantiasa membawa kita keluar dari kegelapan, yang menerangi seluruh perjalanan kita agar kita mampu melihat hal yang baik dan yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tersandung, tetapi Allah yang senantiasa memegang kita, membawa kita dalam terang kasih-Nya. Biarlah firman Tuhan pada saat ini mengajar dan mendidik kita agar senantiasa kita dalam satu hari ini mengandalkan Tuhan dalam terang kasih-Nya, agar terang itu senantiasa mengantar membawa kita dalam beraktivitas, bahwa semua apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpuji Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kalau kami juga Tuhan sempatkan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah firman yang kami baca, biarlah firman yang kami renungkan, setidaknya mengajar dan mendidik kami untuk hari ini, agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan, melihat terang kasih Kristus. Bukan hanya siang, tetapi malam juga adalah anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Kalau siang, di mana kami mampu untuk bekerja, kami mampu untuk senantiasa mengais berkat-berkat atau rezeki yang Tuhan sediakan, malam mengambil bagian dalam hidup kami, agar kami juga dapat memulihkan seluruh kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami. Saat ini juga kami mohon daripadamu, pakailah kami untuk terus menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Pakailah kami juga ya Tuhan, agar kami terus menyampaikan sabda kebenaran firman dimanapun kami berada. Saat ini juga kami mohon daripadamu untuk memberkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh sahabat Morning Call. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani setiap hari-hari yang Tuhan masih perkenankan atas hidup kami. Berkati juga majelis sinode, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati pemerintah kami. Tuhan, satukan hati dan pikiran kami, agar keindahan, toleransi, bahkan perjalanan tindakan kasih dalam dunia ini terus berlangsung. Semua atas kendali dan kuasa dari Allah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan.
dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan ini, yang mengatur dan menata dunia bumi ini, bahkan yang mengatur dan menata perjalanan aktivitas kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.